Sebentar. Ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang Mahruf ya. Oke. Yang saya hormati Bapak Yudi Said SE selaku mentor. Selamat datang Pak di ruangan ini. Tanpa kehadiran mentor maka kegiatan nggak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang saya hormati dan banggakan Pak Adiguna Nugraha selaku penguji. Siang hari ini kita akan sama-sama dengarkan pemaparan rancangan aktualisasi dari Dik Muhammad Ma'ruf ya. Waktu diberikan hanya 10 menit, Dek. Kemudian setelah itu Bapak mentor dikasih kesempatan untuk menanggapi selama 5 menit dan selanjutnya Bapak penguji. Untuk itu silahkan memaparkan rancangannya mulai dari sekarang. Bisa screen, Bu? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Adiguna Nugraha Yusuf STP MSI. Yang saya hormati Ibu Coach Insinyur Haja Yuli Trisnyaningsi MSI. Yang saya hormati Bapak Yudi Said selaku mentor dan Bapak Rudiart Afgan SPSI MPSI selaku host. Oke, langsung saja Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf. Saya sebagai analis statistisi di Bapeda Litbang mengambil judul rancangan aktualisasi pemanfaatan website dalam keterbukaan informasi perencanaan pembangunan kepada publik. Sesuai kondisi saat ini, banyak website pemerintahan yang tidak difungsikan karena tidak adanya operator yang bisa menggunakan website. Hal ini banyak terjadi di website pemerintahan daerah, salah satunya di kantor Bapeda Litbang Kabupaten Bohol. Kantor kami ini sudah punya website, namun sampai saat ini belum difungsikan sebagai mestinya karena belum adanya operator. Padahal dapat dilihat dari data pengguna internet Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022 terus meningkat tajam. Dari tahun 2018 ada 132,7 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet, dan di tahun 2022 per Januari sudah 204,7 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Ya, ini berarti sudah 73,7% penduduk Indonesia telah menggunakan internet. Harusnya hal ini bisa dimanfaatkan oleh instansi pemerintahan untuk mempublikasikan informasi-informasi terkait pemerintahan. Sehingga diambillah isu dalam rancangan ini, yaitu kurang berfungsinya website untuk keterbukaan informasi perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tujuan aktualisasi. Tujuan aktualisasi dilakukan yang pertama untuk memfungsikan website untuk keterbukaan informasi perencanaan pembangunan daerah. Tujuan yang kedua, menerapkan dasar-dasar nilai-nilai dasar ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang disingkat berakhlak guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter smart. Adapun manfaat aktualisasi, yang pertama bagi kantor Bapeda Litbang, yaitu untuk membantu kantor untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, bagi pemerintah daerah, membantu pemerintah daerah menjalankan misi kedua, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat maju, mandiri, dan berkepribadian, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat untuk masyarakat, yaitu mempermudah masyarakat memperoleh informasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat mengawasi jalannya pemerintahan.
Sementara bagi peserta membantu melaksanakan salah satu tugas sebagai analis statistisi, yaitu menyusun publikasi digital dari kegiatan statistik. Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan aktualisasi ini, yang pertama, persiapan kegiatan aktualisasi, di mana ada tahapan melakukan konsultasi dengan atasan atau mentor dan membahas rencana kegiatan. Outputnya, terlaksananya konsultasi awal kepada atasan atau mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan yang kedua, melakukan koordinasi dengan pihak ketiga, dalam hal ini pembuat website. Outputnya, terlaksananya koordinasi dengan pihak ketiga. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga, membuat bahan pelatihan. Outputnya, tersedianya bahan pelatihan berupa PPT. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Tahapan yang keempat, membuat kuesioner hasil pelatihan. Outputnya, tersedianya kuesioner hasil pelatihan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kompeten. Yang kelima, membuat SOP pengunggahan di website. Outputnya, tersedianya SOP pengunggahan website. Keterkaitan substansi mata pelatihannya akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kegiatan ini berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan yang kedua, yaitu melakukan pelatihan kepada admin di setiap bidang. Tahapan pertama, melakukan perbaikan bahan pelatihan dengan atasan atau mentor. Outputnya, tersedianya bahan pelatihan yang sudah dilakukan perbaikan dengan mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmonis. Tahapan kegiatan yang kedua, melakukan pelatihan. Outputnya, terlaksananya pelatihan penggunaan website. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Tahapan yang ketiga, yaitu melakukan simulasi penginputan. Outputnya, terlaksananya simulasi penginputan ke dalam website. Keterkaitan substansi mata pelatihannya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini juga berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan yang ketiga, melakukan penginputan dokumen ke dalam website. Tahapan yang pertama, menyiapkan website yang akan digunakan. Outputnya, tersedianya website yang siap untuk digunakan. Yang keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Tahapan yang kedua, melakukan penginputan dokumen ke dalam website bersama admin setiap bidang. Outputnya, tersedianya dokumen yang telah diupload ke dalam website. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan harmonis. Yang ketiga, melakukan finalisasi terhadap penginputan dokumen ke dalam website. Outputnya, terlaksananya kegiatan penginputan sampai tahap finalisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihannya akuntabel, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan ini pula berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kegiatan keempat atau kegiatan yang terakhir, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi. Tahapan pertama, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelatihan. Outputnya, terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, kompeten, harmonis, dan adaptif. Tahapan yang kedua, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penginputan. Outputnya, terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penginputan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Tahapan yang ketiga, menyusun laporan hasil kegiatan. Outputnya, tersusunnya laporan hasil kegiatan. Keterkaitan substansi mata pelatihannya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan loyal. Kegiatan ini juga berhubungan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian, jadwal tentatif aktualisasi. Kegiatan pertama, yaitu persiapan kegiatan aktualisasi, dijadwalkan di minggu ketiga bulan Oktober. Sementara kegiatan kedua, melakukan pelatihan kepada admin setiap bidang, dijadwalkan di minggu keempat bulan Oktober. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan penginputan dokumen ke dalam website di minggu pertama bulan November, dan kegiatan keempat, melakukan monitoring dan evaluasi, direncanakan di minggu kedua bulan November.
Oke, sekian dan terima kasih. Saya kasih kembalikan Bude. Oke, makasih untuk Dek Ma'ruf. Selanjutnya silahkan Bapak mentor untuk memberikan tanggapannya. Mana Bapak mentornya? Stop share dulu. Pak mentornya kok hilang tuh? Mentornya hilang Bude. Itulah. Salah pakainya. Boleh langsung dari sini saja Bude. Karena dia Boleh, bekerja. boleh. Silakan, silakan. Ya, kalau ada duduk di situ, ya silakan. Daripada, oke, silakan Pak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya kami minta maaf karena ada kesalahan teknis sedikit dengan perangkat kami. Ya. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Yuli. Ya. Selamat bertemu lagi, Bu. Ya. Saya pernah bertemu dengan Ibu pada Hmm? saat kami juga masih menjadi peserta Diklat Oh iya, Prajamuran golongan 3. alhamdulillah. Berarti sudah zaman tempo dulu ya. Iya. Iya, Ibu. Iya. Kapan itu Pak? Tahun 2007, Bu. Oh iya iya iya. Ya, Iya. makasih. Iya. Iya. Selanjutnya Masih. juga yang kami hormati Bapak penguji, Pak host, dan semua peserta di link ini. Ya, pertama-tama perkenalkan nama saya Yudi Said. Saya selaku mentor dan juga kepala bidang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Menanggapi apa yang menjadi rancangan aktualisasi dari peserta Latsar golongan 3 atas nama Muhammad Ma'ruf, memang awal dia akan melakukan atau menyusun rancangan aktualisasi ini memang melakukan berkoordinasi dengan kami. Jadi yang sempat kami sampaikan, kami tidak memberitahu bahwa ini permasalahan. Saya hanya menyampaikan bahwa silakan melihat sendiri kira-kira apa kelemahan dan kekurangan ataupun tupoksi dari bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah ini, kira-kira mana tupoksi yang belum berjalan. Namun saya perhatikan juga Saudara Ma'ruf ini mungkin karena orangnya masih muda, energik, dan kayaknya dia punya masih agak smart, Bu, ya. Jadi sehingga yang bersangkutan bisa langsung menetapkan, oh ini yang kira-kira ini Pak yang belum jalan secara maksimal. Saya bilang iya, silakan dibuat, silakan disusun. Dan terima kasih juga kepada Ibu Yuli yang sudah membimbing kepada anak peserta kami, sehingga apa yang dia susun, walaupun memang saya perhatikan yang dia susun tadi masih ada beberapa hal yang harus sebenarnya juga diangkat, selain masalah permasalahan di dalam website, juga masih ada permasalahan data-data yang harus dibenahi, khususnya masalah data-data statistik yang insya Allah nanti ke depan mungkin ini menjadi tugas dan fungsi dari Saudara Ma'ruf. Mungkin untuk sementara dari kami demikian, Ibu Yuli, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengingat ya, alhamdulillah, tentu silaturahim kita bisa berjalan lagi mulai 2007, berarti sampai sekarang sudah berapa belas tahun ya Pak ya. Dan alhamdulillah sehat-sehat, insya Allah kita bisa silaturahim ketemu langsung nanti 1 bulan setelah ini. Selanjutnya demikian tadi tanggapan dan dukungan dari Bapak Mentor. Selanjutnya Pak Adi Guna selaku penguji, silakan. Baik, terima kasih Bude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Insinyur Hajar Lili Trisnani, CMSI, kemudian Pak Mentor, Pak Yudi Said, SE, terima kasih atas dukungan dan kehadirannya Pak Mentor. Kemudian peserta yang kami banggakan Pak Muhammad Ma'ruf, teman-teman evaluator BPSDM dan BKPSDM Kabupaten Bogor. Pak Ma'ruf, saya izin Ibu Coach dan Pak Mentor sedikit memberikan arahan juga perbaikan terkait rancangan aktualisasi dengan judul peran website dalam keterbukaan informasi perencanaan pembangunan kepada publik. Pak Ma'ruf. Ya, Pak. Pak Ma'ruf. Ya, Pak. Iya. Diaktifkan saja speakernya Pak Ma'ruf. Ya. Diaktifkan ini, Pak. Sudah. Ya, baik. Siapkan catatannya Pak Ma'ruf. Ya, Pak. Ya, baik Pak Ma'ruf. Sebelumnya saya tanya terkait dengan judul peran website dalam keterbukaan informasi perencanaan pembangunan. Websitenya ini website Bapeda atau website Pemda? Website Bapeda, Pak. Dengan domain Bapeda. .id. Iya, Pak. Oh, baik. Terkait informasi perencanaan pembangunan. Iya, Pak. Berarti dokumen perencanaan RP. pembangunan. Ya, Mulai rencana dari kerja. RPJMD. Ya, Pak. Baik, Pak Ma'ruf. Terkait latar belakang. Latar belakang kalau saya lihat sudah cukup baik ya. Saya lihat memang peserta dari yang pertama sampai yang peserta kelima ini semua baik dalam menyusun atau menyajikan hasil rancangan aktualisasinya. Ini tentu tidak lepas dari peran coaching kan dan mentor tentunya. Berapa kali coaching Pak Ma'ruf? Mungkin 3 kali, Pak. 3 atau 4 Hah? kali. 3 kali, Pak. 3 kali. Berarti masih kurang 1 kali karena ada tadi teman yang 4 kali. Oh, 3 atau 4, Pak. Saya lupa ya, Pak. Baik, Pak Ma'ruf, kita langsung lihat di tabel rencana kegiatan. Ya, Pak. Aktualisasinya. Ada berapa kegiatan ini Pak Ma'ruf? Ada 4 kegiatan, Pak. 4 kegiatan, masing-masing tahapan kegiatannya ada 5. Ada yang 5, ada 3. 3. Ya, Pak. Berarti totalnya 14. Ya. Pak Ma'ruf, kita bahas dari persiapan kegiatan aktualisasi. Ada tahapannya, yang pertama melakukan konsultasi dengan atasan dan mentor. Kemudian selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak ketiga. Siapa pihak ketiga Pak Ma'ruf? Yang buat website, Pak. Oh, tenaga IT-nya. Iya, Pak. Tapi dari luar Bapeda. Jadi saya sebutnya pihak ketiga. Ya, dia perusahaan jasa begitu. Penyedia. Iya, Pak. Ah ya, baik. Nah, Pak Ma'ruf, kaitkan koordinasi dengan pihak ketiga ini dengan nilai loyal. Bisa dijelaskan sedikit kenapa Pak Ma'ruf kaitkan dengan nilai loyal, Pak Ma'ruf? Iya, Pak. Silakan, Karena saya minta komentarnya sedikit. melakukan koordinasi dengan pihak ketiga berarti orang yang di luar kantor. Sementara di dalam kantor ini ada di panduan perilaku loyal, yaitu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Berarti ada sesuatu hal yang tidak boleh diketahui oleh pihak ketiga ini. Makanya harus dikaitkan dengan panduan perilaku dari loyal ini, yaitu menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Begitu, Pak. Oh, baik. Terima kasih, Pak Ma'ruf. Sama-sama, Pak. Nah, selanjutnya membuat bahan pelatihan. Pelatihan kepada siapa ini Pak Ma'ruf? Kepada admin di setiap bidang. Jadi saya jelaskan dulu, Pak.
website Ya. ini ada dua ruang, ada istilahnya ada dua ruang. Ada ruang publik yang bisa dilihat oleh masyarakat luar, ada ruang yang hanya bisa dilihat oleh orang di kantor. Nah, orang yang di kantor ini rencananya dimanfaatkan untuk menyimpan dokumen-dokumen. Nah, inilah yang sekiranya saya buat pelatihan untuk admin setiap bidangnya. Jadi kalau setiap bidang itu ingin menyimpan berkasnya, langsung di website. Seperti itu, Pak. Oh, jadi fungsi website selain mengunggah dokumen perencanaan, Untuk juga penyimpanan menyimpan dokumen. dokumen. Ya, Dokumen Pak. apa selain dokumen perencanaan? Tergantung dari bidang masing-masing, Pak. Oh, dokumen bidang, masing-masing Ya, bidang. Pak. Ya, Pak. Nah, Pak Maruf, tadi seperti yang sudah saya sarankan sama teman-teman yang lain, bahwa supaya relevan antara kegiatan dan tahapan kegiatannya, sebaiknya membuat bahan pelatihan diturunkan di kegiatan pelatihannya. Jadi sebelum melakukan pelatihan ada membuat bahan pelatihan. Iya, Pak. Makanya ini di kegiatan selanjutnya melakukan pelatihan, tahapannya melakukan perbaikan bahan pelatihan dengan atasan. Ini tidak perlu lagi. Jadi Iya, Pak. tarik saja yang membuat bahan pelatihan ke kegiatan yang kedua, tahapan 1. Jadi membuat bahan pelatihan, kemudian melakukan pelatihan, kemudian melakukan simulasi penginputan. Iya, Pak. Penginputan atau upload? Penguploadan dokumen, Pak. Nanti diperbaiki. Oke, Pak. Karena yang sasarannya kan untuk upload dokumen, memanfaatkan website untuk penyebaran informasi. Nanti diperbaiki, inputan menjadi upload dokumen. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan penginputan dokumen ke dalam website. Ini upload ya. Upload atau input? Upload, Pak. Ya, upload. Menyiapkan website yang akan digunakan. Menyiapkan yang bagaimana? Maksudnya ini, Pak Maruf. Websitenya sudah ada, Pak. Cuma masih berantakan isinya. Kayak link-link terkait belum ada. Terus kemarin dia yang pihak ketiganya ini sudah datang bertemu saya. Dia sudah coba upload kemarin, tapi ada kesalahan sedikit, Pak. Jadi dia bilang mau perbaiki lagi. Jadi saya akan koordinasikan di sini, Pak, menyiapkan website. Oh ya, berarti Pak Ma'ruf dengan pihak ketiganya yang menyiapkan websitenya. Iya, Pak. Oh, baik. Kemudian selanjutnya melakukan upload dokumen ke dalam website bersama admin. Nah, sebelum melakukan upload tentu ada tim kerjanya ini. Ada tenaga admin yang ditunjuk pada masing-masing bidang kan? Iya, Pak. Nah, itu dibuatkan barangkali satu SK penunjukan admin atau minimal surat tugas penunjukan admin supaya lebih bertanggung jawab admin pada masing-masing bidang terkait upload dokumennya. Ya. Kemudian selanjutnya melakukan finalisasi terhadap penginputan upload dokumen ke dalam website. Finalisasinya seperti apa, Pak? Dicek ulang, Pak. Cek ulang dokumen yang sudah di-upload, apa sudah betul atau tidak. Finalisasinya, Pak. Oke. Nah, isu yang Pak Ma'ruf angkatkan terkait dengan belum berfungsinya website sebagaimana mestinya kan untuk penyebaran informasi. Nah, bagaimana mengukur itu isu yang diangkat itu sudah bisa ditangani? Karena hanya sampai upload dokumen. Masih ada tahapan keempat, Pak. Melakukan monitoring. Oh, monitoring. Monitoring dan evaluasinya bagaimana?
Di sini melakukan monitoring dan evaluasi yang pertama itu hasil pelatihan. Hasil pelatihan itu diukur berdasarkan kuesioner yang sudah dibuat di kegiatan pertama, Pak. Jadi pelatihannya itu berhasil atau tidak berdasarkan hasil kuesioner nanti. Terus melakukan monitoring yang kedua itu terhadap hasil penguploadan dengan menceklis ulang dokumen-dokumen mana yang sudah terupload. Oh iya. Baik, arahan di atasan, Pak. Oh iya. Makanya tadi itu kuesionernya dipindah ke kegiatan melakukan upload dokumen. Jadi setelah upload, lakukan pembagian kuesioner. Iya, Pak. Ya. Kegiatan keempat, monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring dan evaluasi. Melakukan monitoring terhadap hasil upload dokumen, menyusun laporan hasil kegiatan. Ya, baik. Tujuan kami memperbaiki rencana kegiatan ini supaya apa yang Pak Ma'ruf laksanakan nanti bisa tercapai ya Pak Ma'ruf, agar lebih terstruktur. Ya, Pak. Tentu dengan ada bukti-bukti dukungnya nanti supaya tidak menyulitkan Pak Ma'ruf. Semua kegiatan dan tahapan kegiatannya bisa terukur dan bisa dibuktikan. Nah, itu yang akan menjadi penilaian nanti di laporan aktualisasi. Baik Pak Ma'ruf, untuk jadwal tentatif seperti yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman sebelumnya, kalau bisa disajikan per hari. Nah, ini memudahkan Pak Ma'ruf dan Pak Mentor untuk melakukan kontrol terkait apa yang dilaksanakan setiap harinya, progresnya seperti apa, supaya konsultasinya di tanggal kapan, kuesionernya di tanggal kapan, pelatihannya di tanggal berapa, gitu. Jadi kalau per pekan agak susah mengontrol kan. Baik Pak Ma'ruf, nanti tabel rencana kegiatannya diperbaiki sesuai saran dari kami. Oke, Pak. Disesuaikan kembali. Selamat atas ujian rancangan aktualisasi. Jangan lupa dipenuhi semua bukti dukung dan dilaksanakan semua kegiatan dan tahapan kegiatannya. Ya, Pak Ma'ruf. Kita ketemu di ujian laporan aktualisasi selanjutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Ma'ruf dan Pak Mentor, juga Ibu Coach. Saya kembalikan kepada Ibu Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pemaparan rancangan aktualisasi dari Dik Ma'ruf. Kemudian terima kasih untuk Bapak penguji atas masukan-masukannya. Dicatat ya Dik Ma'ruf, kemudian diperbaiki. Selanjutnya terima kasih sekali lagi untuk Pak Yudi selaku mentor. Insya Allah dalam keadaan sehat kita bisa ketemu lagi dan mohon didampingi terus ya untuk Dik Ma'ruf sampai terselesainya aktualisasi. Kemudian Ma'ruf sendiri selamat melakukan aktualisasi dan buktikan semua kegiatan itu bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke DAP. Baik, terima kasih Ibu Coach dan Bapak penguji. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak mentor dan peserta yang menyempatkan hadir.